kasih Kau sudah memberi kesempatan bagi kami semua untuk mengikuti ibadah online GUGC ya Tuhan. Tolong Kau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Tetap semangat ya memuji Tuhan meskipun kita ibadah online, meskipun kita berbeda tempat, tapi semangat yang dari Tuhan tidak pernah pudar. Amin. Kita pujikan pujian selanjutnya. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jiwa ku menanti di
Lebih dalam lagi Tuhan, kita merindukan-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu Tuhan. Ya Yesus, Engkau selalu berada di dekat kami Tuhan, selalu menuntun kami Yesus. Yesus, semua yang kita lewati Tuhan, itu semua rencana-Mu Tuhan. Tidak ada rencana yang jahat Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan untuk dapat menerima firman-Mu Tuhan, supaya dapat kami lakukan Tuhan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan menjadi berkat Tuhan bagi sekitar kami Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, GUJC Mojo Agung. Puji nama Tuhan kalau saat ini kita boleh ketemu kembali dalam keadaan sehat ya. Terutama saya ya, yang usia mulai sepuh harus sehat ya, tetap protokol kesehatan dijaga sehingga kita dalam keadaan apapun juga, meskipun dalam kesibukan yang cukup penuh ya, tapi tetap sehat karena Tuhan Yesus menyertai. Puji Tuhan. Malam ini saya akan bicara tentang iman ya, aplikasi iman ya. Kita tahu kalau di smartphone kita ada begitu banyak aplikasi ya, sampai nggak habis itu aplikasi aja, apa aja ada ya. Nah, kita tahu bahwa aplikasi itu adalah sebuah alat untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan ya, yang kita kepingini, yang kita butuhkan ya. Contoh yang paling sering saya pakai adalah misalnya aja kayak Google Map misal ya, kayak Google Map. Nah, saya Google Map ini saya belajar untuk memahami gimana caranya. Kalau saya pakai naik mobil, saya harus klik ini ya. Kalau saya jalan kaki, saya klik ini ya. Kalau saya naik sepeda motor, saya klik ini ya. Itu semua harus saya pahami dengan benar ya. Kalau enggak, kemudian saya katakanlah nggak mau nurut apa yang maunya aplikasi tadi, pasti hasilnya nggak akan baik ya. Pernah saya kemarin ke pelataran Bromo ya. Itu harusnya banyak orang bilang, oh lewat Pasuruan ya. Kemudian Google Map juga saya lihat, oh lewat Pasuruan juga. Tapi saya ada teman yang cerita bahwa kalau lewat Tosari itu jalannya nggak terlalu enak ya, tinggi juga. Waduh. Kemudian saya putar Google Map saya ke arah Probolinggo ya. Saya cari arah Probolinggo, kemudian sampai ke pelataran gimana caranya. Benar Bapak Ibu, saya sampai di Probolinggo. Ternyata apa itu desanya ya, Sukapura ya, ternyata close, tutup, nggak boleh masuk. Jarak hampir masih 10 kilo dari Bromo, kita nggak boleh masuk ya, karena memang waktu itu pandemi, sekitar bulan setengah tahun yang lalu kira-kira, sehingga ya saya harus kembali ya, kemudian saya pasang lagi Google Map saya sudah nurut dengan Google Map ini, kemudian saya pasang ke Tosari Pasuruan untuk mencapai Hotel Pelataran, dan ternyata nyampe. Nah, itulah guna dari aplikasi ya. Demikian juga dengan kalau malam ini kita akan belajar sama-sama GUJC, GPS Mojo Agung, agar kita semakin dikuatkan, dikokohkan dalam Tuhan ya, semakin kuat di dalam Dia. Kita juga mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari iman kita kepada Dia ya. Sehingga kita bisa dipuaskan, kita bisa merasa bahwa Tuhan itu adalah benar-benar Tuhan yang maha hidup, yang begitu kuat, yang memberkati kita, yang menguatkan kita, yang memberikan damai sejahtera ya, yang memberikan juga belas kasihan buat setiap kehidupan kita untuk meraih cita-cita kita ya. Kaum muda pasti banyak cita-cita ya, kaum muda banyak kepingin masa depan yang luar biasa gemilang. Capai dengan ini ya, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar ya. Kalau dalam benak kaum muda, iman larinya kemana ya? Pasti ke Ibrani ya. Ibrani 11
ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Coba kita baca. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita garis bawahi, harapkan, ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Kalau kita memahami kata-kata dari ayat yang singkat ini, sebetulnya kita dapatkan dua hal yang luar biasa sebetulnya, ya. Dan kadang-kadang kita kepinginnya, kalau aku punya iman kepada Tuhan, oh ya sudahlah, besok pagi semuanya akan jadi, ya. Besok lusa semuanya akan terrealisir. Tidak seperti itu, ya, kaum muda. Nah, kita tahu bahwa satu poin yang harus diisikan sebagai data kita untuk aplikasi iman ini, yang harus disuntikkan, yang harus dimasukkan, ya, yang digandol digantungkan secara kuat, ya, kepada Tuhan Yesus apa? Harapan, ya. Ibrani bilang harapan itu seperti sahu yang kuat, ya, yang dicantolke, yang digantungke, yang dikaitkan, ya, di belakang tabir, ya. Kepada siapa itu? Kepada Tuhan Yesus sendiri, ya. Dan harapan ini kita nyatakan kepada Dia, ya. Kita berikan sepenuhnya kepada Dia. Kita doakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku punya pengharapan A, masa depan yang gemilang, pekerjaan yang baik, jodoh yang baik, ya, cowok yang ganteng, yang kaya, oke, terserah kita, ya. Yang cinta Tuhan Yesus, cewek yang cantik, ya, yang apapun juga yang boleh dikepingini oleh kaum muda, silakan, nggak apa-apa. Harapan ini benar-benar kaitkan, ya. Yang penting itu dikaitkan pada sesuatu yang kuat. Apa itu? Bukan apa yang kita percayai, apa yang kita menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi milik kita, ya, harta dan sebagainya, enggak. Tapi gantungkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau sudah itu kita jalankan, maka pasti, ya, aturan umum yang nomor satu, ya, aturan yang nomor satu, ya, bahwa harapan itu akan menunjukkan bukti yang bisa kita nikmati, ya. Pastikan itu. Harapan itu akan menunjukkan bukti yang akan bisa kita nikmati, ya. Tapi tanda petik, tadi kata-katanya seperti ini. Dan bukti dari Ibrani 11 ayat 1, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita berdoa, kita punya harapan, kemudian Tuhan kasih pada kehidupan kita, seminggu kemudian, wah, deal, punya pacar yang cantik, deal, punya cowok yang ganteng, puji Tuhan. Siapa yang tidak kepingin seperti itu, kamu muda? Pasti setiap saudara pasti kepingin yang seperti itu, ya. Punya pekerjaan yang mapan bulan depan sesuai dengan doa kita, oke, ya. Dan banyak memang kejadian-kejadian di Alkitab yang kita baca itu masih bisa dinikmati, ya. Baik itu dalam jangka sangat singkat, ya. Baik itu juga dalam jangka menengah mungkin, atau mungkin jangka panjang, tapi kita masih hidup, masih mungkin, ya. Nuh misalnya, ya. Dia harus tunggu berapa ratus tahun untuk menunggu bahwa janji Tuhan itu yang dia gadang-gadang air bah turun itu, dan ternyata benar, diimani itu benar-benar. Dia sudah bikin kapal, dia persiapan kapalnya, dan saya yakin kapal itu sudah jadi dan tidak terjadi apa-apa. Tapi saatnya tiba, setelah berapa sekian ratus tahun, ya, ternyata benar, ya, kapal itu terendam, bukan terendam, tapi mengapung, ya, di atas air bah yang luar biasa. Jangkanya lama, ya. Ada yang pendek, ada, ya. Waktu Petrus ketemu dengan Tuhan Yesus jam 3 pagi, mereka ketakutan dan mereka bilang, aduh, siapa itu? Hantu kayaknya. Tapi Tuhan bilang, ini aku. Kemudian Petrus dengan semangatnya dia bilang, kalau engkau benar Tuhan, coba biar aku jalan di atas air seperti Tuhan berjalan di atas air. Bisa enggak Petrus saat itu? Saat itu juga harapannya terpenuhi, ya. Dia bisa berjalan di atas air. Perempuan Sirofenisia yang anaknya sakit, apa itu? Kena setan, ya. Sakit kerasukan setan, ya. Dia kepingin
anaknya itu sembuh dan kemudian dia ngomong sama Tuhan. Dia dihina sama Tuhan. Aduh, ini bagian untuk anak-anak ya. Kalau orang bukan anak, bukan Israel, bukan Yahudi, tidak ada kesempatan untuk itu. Besok kapan-kapan saja mungkin Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Tapi dia bilang, Tuhan, meskipun aku orang asing, tapi anjing, dikatakan Tuhan seperti anjing bahkan ya. Anjing pun akan makan remah-remah yang dibawa Tuanku. Waduh, Tuhan Yesus melihat iman yang seperti ini, jadi enggak, sembuh enggak. Dalam sekejap, ya, dalam sekejap, ya. Tuhan Yesus ngomong, anakmu sudah sembuh. Ya. Seorang perempuan Yunani bangsa Sirofenisia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Sembuh enggak? Sembuh. Dalam jangka yang singkat. Ya. Tapi juga ada jangka yang katakanlah cukup panjang. Dan kita harus memang betul-betul mengimani. Ya. Harapan kita sudah gantungkan, sudah kaitkan untuk itu di sebuah gantungan yang sangat kuat di dalam Tuhan Yesus, dan pasti yakinkan bahwa itu akan berhasil, ya. Itu akan sukses, ya. Jangan khawatir apapun juga, ya. Lakukan dengan langkah-langkah selanjutnya. Imani itu dengan sungguh-sungguh, ya. Tapi kadang-kadang kita harus ingat, ya, harus ingat. Karena harapan itu kadang, ya, tidak bisa kita kesampaian pada saat kita masih hidup ini, kadang seperti itu. Ya. Tapi terjadi enggak? Kalau sudah harapan itu kita gantungkan seperti sauh yang kuat, ya, di belakang tabir, maka jangan khawatir, ya, pasti terjadi. Wah, Pak Amos ini bilangnya kok ngotot seperti itu, iya. Kita lihat tokoh-tokoh Alkitab seperti itu semuanya. Kita mau nyontoh kepada siapa kalau nggak nyontoh kepada Alkitab? Ya. Alkitab ini adalah contoh kita, teladan kita untuk kita lalui bersama-sama, ya. Untuk kita nikmati bersama-sama. Ya. Abraham, dia punya dijanji Tuhan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit keturunannya. Dia menikmati enggak saat itu? Aduh, susah sekali dia untuk menikmati itu. Dia harus tunggu puluhan tahun untuk hanya seorang anak lahir. Ada dua, ada Ismail, ada Ishak. Tapi Tuhan tidak milih Ismail, dia pilih Ishak. Dan Ishak harus diperjuangkan mati-matian, ya, sampai si Sarah ini mati haid umur 90 tahun. Ya. Baru yang namanya Ishak lahir. Baru satu anaknya, ya, baru satu. Kemudian setelah berapa puluh tahun kemudian Ishak punya anak dua. Cuma dua, ya. Yakub dan Esau, ya, Esau dan Yakub. Dia tunggu lagi, begitu lama sampai dia kemudian mati. Sepertinya dia tidak melihat mana keturunan yang seperti bintang di langit, ya, mana keturunan yang seperti pasir di laut. Tapi ternyata harapan yang sudah digantungkan, percayanya Abraham ini luar biasa. Makanya dia sampai disebut Bapak orang percaya. Karena apa? Karena memang imannya luar biasa. Kadang-kadang memang seperti Ibrani tadi katakan, bahwa iman itu tidak bisa kita lihat saat ini. Mungkin, ya, mungkin kita harus menyiapkan diri dengan mental yang seperti ini. Tapi yakin dan percaya, ya, masa depan kita mungkin belum kelihatan, tapi nanti mungkin anak cucu kita, ya, akan melihat pengharapan yang kita gadang-gadang di awal. Dan itu ternyata memang sangat luar biasa buat kehidupan kita. Mungkin kita di surga bisa melihat, oh benar katanya Tuhan Yesus. Oh benar yang iman yang aku gadang-gadang tadi. Ya. Yang kedua, kalau tadi iman itu adalah hal yang menjadi harapan kita, menjadi bukti yang nyata buat kehidupan kita, maka aplikasi iman yang kedua ini kita harus ngerti banget bahwa iman ini bukan pikiran positif, ya, bukan pikiran yang positif, ya. Seringkali kita jumbuh, kita menjadi confused, ya, dengan pikiran positif dan iman. Apakah kalau iman tidak boleh berpikiran positif? Boleh, ya, kenapa enggak? Tapi kita tahu bahwa iman ini kita letakkan kepada sesosok iman, sesosok person, sesosok kekuatan yang lain. Siapa itu? Yakni Tuhan Yesus Kristus. Ini bedanya, ya. Ini bedanya. Kalau pikiran positif, siapa sosok itu? Awake dhewe, ya. Saya, kita, kamu kaum muda.
Kamu merasa begitu pede, kamu merasa begitu kuat, sehingga kamu yakin kamu bisa menjalani semuanya, kamu bisa mencapai apa yang menjadi cita-citamu, menjadi harapanmu, maka hati-hati ya. Kalaupun itu nanti berhasil ya, kalaupun itu nanti berhasil, kamu akan jadi sombong. Kamu akan jadi orang yang pongah. Lihat siapa aku. Aku bisa mencapai apa yang menjadi cita-citaku. Aku bisa mencapai apa yang menjadi harapanku. Ya, yang digadang-gadang mungkin dari sejak kecil. Ya, ternyata aku bisa mencapainya. Siapa aku? Pikiran positif kadang-kadang seperti itu, Bapak Ibu. Sorry, kaum muda. Kenapa harus kata-kata Bapak Ibu kesasar tadi? Ralat. Kita tahu bahwa pikiran positif ini kadang-kadang menyesatkan. Kalau sampai tidak berhasil, bisa gila, bisa stres, bisa depresi. Ya, orang depresi dengan stres itu beda, ya kaum muda ya. Kalau orang depresi pasti stres duluan, ya, stres kemudian depresi. Tapi kalau orang stres belum tentu depresi. Sebab kalau sampai tingkatnya level sudah depresi, hati-hati, ya. Sulit untuk sembuh ya. Itu terlalu dalam sampai kayak roh manusia kita tuh katut ya. Semuanya tersedot untuk sesuatu harapan yang gagal ya. Harapan yang digadang-gadang dan kemudian hancur karena memang tidak tercapai. Karena apa? Karena memang kita senantiasa mengisi pikiran kita dengan aku pasti bisa. Aku yakin bisa. Dengan kekuatanku, dengan kepintaranku, dengan apa yang aku punya ya. Mungkin kalau kita semakin dewasa kita akan bilang dengan koneksi-koneksiku ya. Gak bisa kaum muda ya. Hati-hati dengan hal ini ya. Buang jauh-jauh bahwa iman itu bukan pikiran positif yang ada dalam kehidupan kita ya. Tapi iman itu kita menggantungkan kepada satu person yang namanya Tuhan Yesus Kristus ya. Belum lagi kalau kita memang mencapai sesuatu kemudian Tuhannya mangkel ya. Contoh Nebukadnezar, waktu dia begitu jaya memimpin begitu banyak negara, kemudian dia merasa sombong, siapa aku? Dan kemudian dalam sekejap Daniel 4 ayat 29 sampai 33 bilang seperti ini. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkata raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku, wah ini percaya dirinya luar biasa, dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Coba bayangkan saudara sekalian. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Realisasinya pada saat itu juga coba kaum muda, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali dan kukunya seperti kuku burung. Ya, inilah orang yang begitu percaya diri ya, mempunyai pikiran positif. Kita mempercayai motivator-motivator yang ngomong sama kehidupan kita. Kaum muda banyak mungkin yang mengikuti seminar-seminar seperti ini ya, banyak sum-sum yang seperti ini. Seringkali dikatakan buka pikiranmu ya. Kita di dalam pikiran kita ada kekuatan yang luar biasa. Aduh, ngati-ngati, saudara, ngati-ngati ya. Contoh Daud. 2 Samuel 7 ayat 18 dikatakan seperti ini. 2 Samuel 7 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan raja sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Perasaan rendah hati yang luar biasa, yang Tuhan cinta
kepada Daud ya. Salah satu ciri Daud yang begitu dicintai Tuhan adalah perasaan rendah hatinya yang luar biasa. Dia begitu menggantungkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan Allahnya, Tuhan Allah Israel yang kita kenal saat ini, Tuhan Yesus Kristus. Lakukan ini ya. Kuatkan dengan satu hal ini ya. Yakin dengan hal ini ya. Iman itu kita bisa wujudkan ya. Iman itu kita bisa wajahwantakan dalam kehidupan kita. Pastikan itu ya. Satu, yakini bahwa gantungan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Yang kedua, jangan pakai pikiran kekuatan kita. Dia sangat benci dengan itu. Yang ketiga, iman itu adalah tindakan. Ini yang paling penting juga ya. Iman itu tindakan. Yakobus 2:17. Yakobus 2:17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Saya ulang pembacaan ayat firman Tuhan ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Kadang-kadang kita merasa seperti ini. Aku belum tahu banyak, ya. Aku belum berani melangkah, sebab memang pengetahuanku cekak, ya. Wawasanku cuma sedikit, ya. Bekal untuk meraih, katakanlah kita untuk membangun satu gedung yang besar, kita mulai dengan sesuatu rupiah, jumlah rupiah yang sangat kecil ya. Bagaimana bisa untuk mewujudkannya? Tidak apa-apa ya. Tahu sedikit cukup ya. Dan prinsip ini saya punya juga ya, kaum muda ya. Saya banyak hal, saya juga memotivasi anak-anak saya katakan untuk melakukan satu pekerjaan yang baru, kamu tidak perlu tahu semuanya, tak perlu ya. Cukup katakanlah mungkin 20 atau 30% wawasanmu itu tahu ya. Kamu tahu bos-bos di mana kamu harus kulaan dan sebagainya, sudah lakukan ya. Nanti memang mungkin pertama-tama kamu akan kepontal-pontal, kamu akan merasa begitu kerepotan. Tapi yakin dan percaya ya. Itu pasti akan berjalan dengan baik. Karena apa? Karena kekuatan kita sekali lagi bukan kekuatan yang kita punya, tapi semata-mata karena kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita tahu itu. Saya pernah punya pengalaman seperti ini. Waktu Google Map saya pasang ya, saya pasang. Tentu kaum muda tentu mengalami hal yang seperti ini kan. Untuk saya tahu bahwa saya mau ke Jakarta, saya tidak perlu tahu jalan secara detail, belok kanannya berapa kali, belok kirinya berapa kali untuk sampai Jakarta, tidak perlu ya. Tapi begitu saya pasang Google Map saya, dia akan tunjukkan titik pertama saya, mungkin sampai di Jombang saya harus belok kanan ya, jalan ke pelosok belok kanan. Saya nggak perlu tahu, nggak tahu setelah itu belok kiri atau belok kanan, nggak masalah. Tapi Google Map akan tunjukkan saya, nanti pada satu saat sekali lagi saya harus belok kanan lagi, masuk jalan tol dan sebagainya, kemudian belok kanan, belok kiri, dia akan atur semuanya, dan kemudian saya sampai ke Jakarta. Kenapa bisa begitu? Karena memang saya sudah cukup punya modal, nggak banyak modal saya. Wawasan saya cuma apa? Saya pasang Google Map saya tahu wawasan saya tahu bahwa saya sampai ke Jakarta, dan Google Map tidak perlu menunjukkan jalannya, beloknya sampai 700 kali atau 800 kali, nggak perlu. Ya. Tapi ikuti aja arahnya kemana. Ya. Pasti yakin dan percaya. Ya. Nyampe ke Jakarta. Kita tahu bahwa iman itu harus disertai tindakan. Ya. Kalau enggak, maka yakinlah semuanya akan hancur. Kita tahu Abraham, contoh yang terakhir ya. Kejadian 12 ayat 1 ya, dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kita tahu Abram tidak tahu kemana-mana. Dia mau ditunjukkan ke satu tempat aja, tempatnya tidak tahu ya. Saya kalau Google Map masih tahu ke Jakarta, ke Kaliurang saya tahu ya. Tapi Abram nggak ditunjukkan tempatnya, cuma dikatakan pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia hanya berpatokan siapa yang menunjukkan, siapa yang memerintah ya. Dia tahu bahwa person ini luar biasa, kekuatan ini luar biasa.
1% ini bisa mengatur jagat raya yang demikian luasnya. Khawatir apa? Sudah, kerjakan saja. Dan kita tahu, ternyata Tuhan tata kehidupan Abraham menjadi sangat luar biasa dan menjadi bapa orang percaya. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya renungan singkat ini bisa menjadi kekuatan buat kaum muda GUJC Mojoagung di tempat ini. Ya, lakukan 3 hal ini. Ya, imani dengan sungguh-sungguh. Kemudian satu hal yang pertama adalah taruh kekuatanmu itu pada Tuhan Yesus saja. Ya. 2, jangan pakai kekuatanmu, jangan terlalu pede dengan apa yang kamu bisa. Ya. Jangan terlalu yakin dengan apa yang kamu punya. Ya. Semuanya gantungkan kepada Dia. Ya. Dan yang ketiga adalah mulailah dengan tindakan. Ya. Mungkin kita tidak tahu banyak, tidak masalah. 20%, 30% cukup untuk kita melangkah maju ke depan. Ya. Dan yakin dan percaya aplikasi iman ini akan terwujud nyata buat kehidupan kaum muda GUJC Mojoagung. Puji Tuhan, amin. Saya yakin dan percaya renungan malam ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Haleluya, amin. Oke, kita akan masuk dalam doa penutup untuk ibadah kali ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu, segala belas kasihan-Mu buat kehidupan kami Tuhan. Sehingga kalau sampai detik ini kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh tetap memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh dengar sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Kami yakin pemeliharaan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan buat setiap kami. Untuk kaum mudamu, kami sudah belajar tentang iman Tuhan, dan kami yakin dan percaya firman-Mu akan masuk ke dalam hati anak kaum muda sekalian Bapa, akan menjadi terpraktekkan dalam kehidupan mereka Tuhan, dan mereka akan melihat sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Mereka akan melihat sesuatu yang luar biasa dari kehidupan iman mereka Tuhan, sebab mereka yakin dan percaya bahwa gantungan yang sangat kuat itu bukan hanya luar biasa, tapi begitu maha kuat, begitu sangat luar biasa, yakni Tuhan Yesus saja yang menjadi landasan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang maha baik, terima kasih. Biarlah untuk masa depan kami senantiasa kami boleh menggantungkan hanya kepada Engkau saja dalam kehidupan kami. Haleluya, amin.